Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruben Emmanuel Widakdo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Nah, yang pertama, pengertian. Jadi jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Nah, jaringan komputer sendiri itu jadi misalnya kan kayak komputer terhubung dengan komputer lain. Nah, maka itu bisa disebut sebuah jaringan. Jadi komputer tersebut membentuk sebuah jaringan antar komputer seperti itu. Oke, langsung kita lanjutkan. Nah, jaringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Oke, ini adalah contohnya jaringan komputer terpusat. Yang pertama, jaringan ini itu terdiri dari user. Nah, ini ada usernya banyak sekali yang terhubung pada satu server. Karena seperti namanya ya terpusat, jadi semua user ini terhubung pada satu server. Selanjutnya ada jaringan terdistribusi. Nah, bedanya adalah kalau yang terpusat servernya cuma satu, terdistribusi ini itu servernya banyak gitu. Seperti yang contohnya di gambar ini, itu dia memiliki 3 server. Jadi satu user bisa dilayani oleh 2 server atau lebih, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa perbedaannya. Yang pertama, jaringan komputer terpusat. Perbedaannya pertama adalah bila terjadi kerusakan pada komputer pusat, maka seluruh sistem akan mengalami gangguan. Nah, karena terpusat ya, jadi dia cuma satu server. Kalau misalkan server itu rusak, maka otomatis user yang lainnya mereka akan terkena dampaknya gitu. Jadi mereka akan mengalami gangguan juga gitu, kayak servernya putus ya sudah gitu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali ya benerin servernya seperti itu. Jadi itu salah satu kelemahannya ya. Nah, yang kedua adalah efisiensi sumber daya baik informasi maupun perangkat sistem. Nah, ini adalah kelebihannya. Karena dia servernya cuma satu, maka dia otomatis efisiensi sumber daya. Jadi sumber dayanya itu efisien gitu, enggak terlalu ribet seperti itu. Dan lalu ada kemudahan untuk menganalisis dan pengontrolan arus informasi dan sistemnya. Lalu ada jaringan terdistribusi. Yang pertama, meringankan beban kerja komputer pusat. Kalau yang misalkan jaringan komputer pusat tadi itu dia cuma satu server, nah jaringan terdistribusi ini ada banyak server gitu, jadi dia nggak membebankan pada satu server gitu. Kalau ya ibaratnya kayak kalau jaringan komputer terpusat tuh apa-apa dilakoni dewe gitu kan, berat kan ya. Jadi kayak server itu dia harus melayani beberapa user gitu, itu kan berat. Dan kalau misalkan dia jadi kerusakan ya semua usernya akan mengalami gangguan seperti itu. Nah, jaringan terdistribusi ini karena dia memiliki banyak server gitu, itu jadi mudah gitu, karena satu user itu dapat dilayani oleh beberapa server. Jadi server itu juga tidak berat gitu kerjanya, seperti itu. Lalu kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil pada seluruh sistem. Nah, tadi karena dia dilayani oleh beberapa server, kalau misalkan salah satu server ini mengalami gangguan atau trouble gitu, maka user bisa langsung dilayani oleh server yang lainnya. Maka user sendiri ini jadi tidak mengalami gangguan gitu. Bahkan kalau mungkin mengalami gangguan ya kecil persentasenya seperti itu. Beda kalau sama yang terpusat tadi. Kecuali kalau misalkan kayak kena musibah gitu, terus tahu-tahu semua servernya down, rusak. Nah, itu baru semua user akan rasakan gitu dan mengalami gangguan juga. Oke. Selanjutnya, boros dalam sistem peralatan secara biaya yang relatif mahal. Kalau tadi jaringan komputer terpusat murah ya, efisien sumber daya murah. Nah, ini boros jaringan terdistribusi. Kenapa? Karena yaitu servernya banyak. Kalau yang tadi cuma beli satu server gitu, ini harus menyiapkan 3 server gitu. Makanya dia juga biayanya yang dimakan juga banyak gitu, termasuk mahal. Seperti itu ya. Itu adalah perbedaannya. Lanjut.
Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Nah, yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Contoh Bluetooth atau IRDA. Nah, Personal Area Network ini adalah jadi dia personal gitu jaringannya. Misalkan kayak Bluetooth gitu kan dia cuman dari laptop ke HP itu, atau misal dari HP ke HP. Nah, itu termasuk PAN atau lokal gitu. Personal. Nah, lalu ada LAN atau Local Area Network. Biasanya topologi atau jaringan ini bisa kita temui di lab komputer. Dan yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini biasanya jaringannya lebih besar daripada LAN ya. Jadi jaringan satu kota atau wilayah. Jadi dia antar kota atau antar wilayah gitu. Jadi jaringannya dia meliputi lokasi itu besar, termasuk jaringannya besar. Lalu ada ada WAN atau Wide Area Network. Nah, Wide Area Network ini adalah internet. Dia nggak cuma satu kota atau satu wilayah, tapi seluruh dunia terhubung. Jadi makanya disebut Wide Area Network karena cakupannya sangat luas sekali. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa gambarnya, contoh-contohnya. Dan kita sampai di pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Pembagian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama intranet, lalu internet. Apa sih internet itu? Nah, internet itu bisa diakses oleh kalangan internal. Nah, biasanya ini direct gitu. Biasanya misalkan kalau kita mau ngirim pesan ya antar laptop, nah itu cuman bisa kita sama tujuan kita yang tahu gitu. Jadi langsung kalau kita mau ngirim pesan gitu misalkan, jadi cuman internal doang yang bisa tahu, yang bisa ngakses lah istilahnya. Nah, kalau internet ini dia bisa diakses oleh publik. Jadi bedanya kalau tadi langsung ya, kalau internet ini enggak, kita misalkan mau ngirim pesan itu enggak langsung ke tujuan, tapi kita ke servernya dulu, entah di Amerika atau Zimbabwe sana. Nah, itu baru dikembalikan lagi ke tujuan kita. Dan ini bisa diakses oleh publik. Nah, itulah bedanya kalau yang internet tadi internal, kalau internet ini publik. Oke. Lanjut ada topologi jaringan. Ini ada bus, ring, star, dan extended star. Extended star ini sebenarnya adalah topologi yang pengembangan dari star. Lalu ada hierarkial yang juga pengembangan dari star, dan terakhir ada mesh. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan topologi tersebut. Yang pertama adalah topologi bus. Apa sih kelebihannya? Jadi, yang pertama, topologi bus itu biaya instalasi yang dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Karena dia simple ya, topologi yang cukup simple, maka dia tidak membutuhkan banyak kabel. Nah, karena itu topologi ini sangat mudah diaplikasikan dan murah biayanya gitu. Lalu penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Nah, itu tadi karena dia simple maka dia dapat dilakukan dengan mudah. Lalu yang terakhir, topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu apa saja kekurangannya? Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation klien yang lainnya. Karena topologi bus ini sering terhubung ya, karena komputernya tadi dalam satu paralel gitu. Kalau putus atau mungkin ada gangguan itu, maka semua usernya atau semua yang terhubung ke topologi itu dia akan juga mengalami gangguan seperti itu. Proses sending, mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Nah, itu ada salah satu kekurangannya. Lalu topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selain dia mudah diaplikasikannya, ternyata dia juga sangat jadul dan sulit dikembangkan ya, karena seperti itu aja gitu. Jadi tidak bisa dikembangkan lagi seperti itu. Oke, lanjut. Topologi star. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lainnya.
karena dia nggak langsung terhubung dengan komputer itu ya, maksudnya saling terhubung antar komputer gitu. Jadi kalau misalkan salah satu komputer misalnya mengalami gangguan atau masalah apa, yang lain itu nggak akan nggak akan ngefek gitu loh kayak yang lain gitu. Jadi baik juga ya, nggak seperti topologi bus tadi yang dia antar komputer dia saling terhubung, maka kalau misalnya komputer yang lain rusak maka yang lain terpengaruh gitu. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Nah ini, lalu kemudahan deteksi masalah cukup baik jika terjadi kerusakan pada jaringan. Lalu apa sih kekurangannya? Jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada server ini juga mengalami masalah. Nah, topologi star ini kayak yang jaringan komputer terpusat tadi ya. Jadi sama gitu. Jadi kalau di topologi star ini ada switch atau hubnya yang jadi pusatnya itu, dan kalau topologi yang maksudnya yang sistem jaringan komputer terpusat tadi ada server gitu. Kalau misalkan hubnya rusak gitu atau mengalami masalah, ya otomatis yang lain akan terganggu gitu. Komputer-komputer yang menyambung ke hub tersebut itu juga akan terganggu. Lalu ada cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Nah, kalau tadi bus murah karena sedikit kabel, ternyata topologi star ini mahal karena dia juga membutuhkan banyak kabel. Lalu jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu kita lanjutkan topologi ring. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, memiliki performa yang baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan ya karena ini topologi yang cukup fleksibel juga ya, sama kayak bus tadi, jadi dia mudah diimplementasikan. Lalu konfigurasi ulang instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Nah, hampir sama kayak topologi bus, jadi mungkin dia nggak membutuhkan banyak kabel ya, jadi instalasinya itu cukup murah gitu. Apa sih kekurangannya? Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Nah, troubleshooting bisa dilakukan atau dibilang cukup rumit. Lalu jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga akan ikut putus, kayak gitu. Nah, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Ya hampir sama kayak topologi bus tadi ya. Dan terakhir ada topologi mesh. Kelebihan, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan atau collision. Besar bandwidth, cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Yang ini adalah kekurangannya. Proses instalasi jaringan topologi ini sangat rumit. Nah, topologi mesh ini membutuhkan banyak kabel ya, dan karena komputer-komputer di topologi mesh ini saling terhubung, jadi pemasangannya itu atau instalasinya itu membutuhkan waktu dan sangat rumit seperti itu. Dan yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, karena dia membutuhkan banyak kabel, otomatis biayanya mahal. Seperti itu. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi yang saya sebutkan tadi. Kenapa hierarki ya sama extended star tidak disebutkan? Karena topologi itu adalah bagian dari star atau pengembangan dari topologi star, maka cukup sama gitu kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari kesempatan pada kali ini. Semoga dengan ini kalian terbantu dan dapat memahami, ya minimal mengerti apa sih model infrastruktur jaringan itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.